Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki tanggal 20 Agustus 19 Agustus. Berarti fase kemerdekaan kita sudah terlewat 2 hari. Bila kita melihat sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak, tapi tentu saja tidak dengan gratisan, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, termasuk dalam hal ini umat Islam di Indonesia yang pada waktu itu berbentuk kerajaan, belum menjadi negara Indonesia, berjuang ingin menentukan nasibnya sendiri atas berkat rahmat Allah sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah, Indonesia merdeka. Sekalipun kemerdekaan itu ada campur tangan yang lain, tapi hakikatnya adalah keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Untuk itu patut kita syukuri kemerdekaan ini adalah pemberian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila melihat momentum proklamasi pada waktu itu adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Maka dari itu, semua yang kita dapatkan ini, kemerdekaan ini, harus terus dipupuk dan digali dengan amaliyah ibadah kita kepada Allah sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kaya, bersyukur bisa dengan perbuatan, bisa dengan tindakan, dan bisa dengan hati tentunya. Tapi yang paling banyak adalah dengan perbuatan. Bagi orang-orang yang tidak mampu, bersyukur bisa dengan hati, juga dengan tindakan. Banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak mengisi kemerdekaan ini dengan kemanfaatan. Dan tentu saja kita harus ingat kepada para pejuang-pejuang yang telah mempertahankan atau mengusahakan untuk merdeka di bumi Indonesia tercinta ini. Seluruh elemen masyarakat, tidak hanya umat Islam, tapi ada peran umat-umat yang lain, ada peran-peran suku yang lain, ada peran-peran pergerakan-pergerakan kemerdekaan yang lain, bersatu dalam naungan negara Republik Indonesia. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Terlebih pada tanggal 6 nanti kita akan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, sebagai implementasi rasa syukur ini, mari kita jaga keluarga kita dari kekufuran. Mari kita jaga akhlak keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemerdekaan itu harus dinikmati dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku,
niscaya akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu lebih pedih. Ini tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7. Demikian sahabat sekalian, marilah kita isi kemerdekaan ini, momentum kemerdekaan ini, dengan mengingat perjalanan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan kemudian ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Demikian sedikit mengulas sedikit terhadap kemerdekaan kita. Merdeka tidak hanya hari ini, merdeka untuk selama-lamanya, merdeka dalam beribadah, merdeka dalam beraktivitas, merdeka untuk berinovasi, tapi tetap merdeka berbicara dan merdeka bertindak. Itu ada batasan-batasan yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari kemerdekaan ini. Kemudian untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa diberikan petunjuk dengan tetap mencontoh figur Nabi Muhammad sebagai teladan kita, sebagai rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh dunia, untuk tidak hanya untuk manusia, tapi untuk yang lainnya. Itulah rahmatan lil alamin yang dialamatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa sukses dalam beraktivitas, juga sukses dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.